Lagi Sapa Indonesia Pagi kita masih membicarakan mengenai isu reshuffle kabinet yang sampai saat ini masih belum kita ketahui apakah benar akan dilakukan reshuffle kabinet. Tapi setidaknya tadi kita membicarakan mengenai beberapa hal yang mungkin mendasari munculnya ada isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan reshuffle kabinet. Istana sendiri belum mengatakan sampai tidak ada reshuffle sama sekali. Nah, saya masih bersama Mas Maman Imanul Haq dari PKB dan juga Bang Henry Satrio dari analis politik dari Kedai Kopi. Mas Maman, mungkin sebenarnya kan tidak bisa dipungkiri ya bahwa reshuffle ini memang sangat ini sangat terkait ataupun ya Pak mau tidak mau bernuansa politik memang, dan dalam hal ini pasti ada lobby-lobby partai pada saat akan penentuan, baik itu penentuan menteri dari awal maupun reshuffle gitu. Nah, apakah PKB juga ada setidaknya pembicaraan begitu dengan Istana? Setidaknya sekedar mungkin Istana mencoba mendapatkan opini PKB kalau sampai harus ada reshuffle, kalau sampai ada partai baru yang masuk ke dalam kabinet, ada tidak sih pembicaraan seperti itu? Kalau pembicaraan tidak resmi ada, bahwa ketika PAN bergabung dengan koalisi ini, maka mau tidak mau ya PAN harus mendapatkan jatah. Dan yang keluarlah dari suara Istana pinggiran bahwa PAN akan mendapatkan satu menteri dan wakil menteri. PKB sendiri pada posisi bahwa yang pertama, evaluasi terhadap menteri itu adalah hak prerogatifnya presiden. Yang kedua, jatah PKB, jatah partai-partai koalisi yang dari awal itu tidak akan berubah. Sehingga kalau hari ini kita memiliki 4 menteri, maka siapapun menterinya tetap 4 itu milik jatah PKB gitu. Jadi kelihatannya tidak akan ada yang menambah, tidak akan ada yang kurang. Walaupun sempat disebutkan oleh Mas Lukman bahwa akan ada satu partai yang dikurangi jatah menterinya. Ya, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti selama partai koalisi yang berdarah-darah, berkeringat dari awal, saya rasa presiden tidak akan melakukan hal itu. Justru yang akan dilakukan adalah menambahkan PAN di dalamnya, dan betul kata Mas Henry tadi, ini terlalu gemuk ya di masa ini. Tetapi yang penting itu, hari ini partai-partai sudah konsentrasi di pemilu 2024 loh. Kita melakukan upaya konsolidasi, termasuk juga penguatan sipol dan lain sebagainya. Sehingga urusan menteri itu, betul tadi itu sebenarnya tidak terlalu dalam tanda kutip ya, tidak terlalu terpengaruh, karena kita yakin presiden tidak akan mengurangi jatah kepada partai-partai pendukung dari awal. Yang penting hari ini adalah soliditas dari partai-partai untuk memenangkan di 2024 seperti itu. Oke, dan tidak mempengaruhi pada saat bergabungnya partai ke dalam koalisi, tidak mempengaruhi banyak ya konstelasi di dalam koalisi maupun bagi keseluruhan partai nasional sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Maksudnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh partai-partai yang sudah terlebih dahulu berada dalam koalisi. Iya, yang hari ini jadi pertaruhan justru adalah Jokowi dengan rakyat, bukan Jokowi dengan partai politik. Karena partai politik hari ini semuanya konsentrasi untuk memenangkan di pemilu 2024. Februari tanggal 14 itu kan sangat dekat gitu ya. Nah, sehingga hari ini betul kata Mas Henry tadi, persoalannya adalah Jokowi dengan rakyat. Apa yang akan menjadi legasi Jokowi terhadap rakyat? Termasuk adalah sampai sejauh mana dia mengoptimalkan peran-peran fungsi daripada menteri-menterinya. Jadi menteri-menteri yang diam, menteri-menteri yang tidak jelas kinerjanya, menteri-menteri dan sebagainya, diganti atau tidak terlalu berpengaruh, karena orang sudah melihat pertarungan di pemilu dan pilpres presiden yang baru. Oke. Nah, saya ke Bang Ensat. Kalau kita membaca ada ruang lah untuk presiden melakukan reshuffle terhadap kabinetnya begitu. Apa yang akan menjadi motivasi terbesar presiden, mengingat sekali lagi ya kita tahu peraturannya sampai saat ini undang-undangnya adalah Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024 dan tidak akan maju lagi ke dalam pemilu. Sehingga sudah selesailah Presiden Jokowi dan jabatan kepresidenannya. Tidak ada interest politik bagi Bapak Jokowi sendiri untuk kedepannya, terutama dalam posisi politik gitu. Apa interest utamanya? Apakah tadi meninggalkan legacy kah? Dan apakah itu bisa dilakukan dengan reshuffle kah? Atau ada yang diamankan juga melalui reshuffle, melalui kerjasama koalisi partai politik? Apakah masih ada yang diamankan oleh Pak Jokowi di sini untuk 2024? Atau apa sebenarnya motivasi terbesar untuk
mereshuffle merombak kabinetnya ini? Ya, sebelum saya jawab, saya senang betul tadi Pak Maman sampai 2 kali mengulang bahwa pemilu 2024. Semua partai sedang konsentrasi ke pemilu 2024. Ganti juga ini 2024 gantian ya. Jadi isu penundaan pemilu rupanya di PKB juga udah mulai turun. Nah, tadi menjawab hal yang tadi, ya harusnya ada 2 hal ya yang dikonsentrasikan oleh Pak Jokowi, yaitu tadi ditulis tinta emas sejarah. Gitu. Dan beliau sudah banyak sekali meletakkan itu. Jadi jangan sampai jadi kacau balau untuk tulisan tinta sejarahnya. Misalnya ada isu penundaan pemilu yang kemudian sampai hari ini juga sebetulnya dia belum tegas-tegas, tapi saya anggap sudah berlalu lah, dan Presiden tetap konsisten tidak ingin mengkudeta pemilu, jadi pemilu tetap 14 Februari 2024. Nah, kalau tadi perihal yang diamankan, monumen beliau yang pengen banget diwujudkan itu kan sebetulnya IKN ya. Proyek IKN itu kan momentum atau monumen yang ingin dia selamatkan. Jadi selain sejarah dicatat sebagai salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, dia juga mau ada IKN itu tuh. Nah, sebetulnya kalau ingin menyelamatkan itu, beliau bisa bicara kepada calon-calon presiden yang sudah bermunculan namanya. Gitu. Panggil aja atau istana, kan pasti pada senang tuh dipanggil presiden, ditanya gimana pandangan mereka tentang IKN. Gitu ya. Dan itu bisa menjadi win-win solution juga, presiden juga bisa selamat juga. Tapi yang harus dihindari dari presiden itu egosentrisnya gitu. Jangan sampai kemudian kita belum mampu dalam waktu dekat gitu ya untuk mewujudkan IKN, tapi terus tetap dipaksakan gitu. Tapi tidak terkait langsung dengan reshuffle ya. Dalam arti kalau reshuffle itu ya tampaknya sederhananya sekali, memang hanya ada 2 hal gitu, antara kinerja dari pembantu presiden ataupun strategi politik gitu. Nah, IKN ini juga sebenarnya apakah masih terkait juga dengan, kalau katakanlah strategi politik, apakah dibutuhkan sebuah reshuffle, apakah dibutuhkan sebuah koalisi yang lebih kuat lagi, apakah dibutuhkan mengakomodir partai lagi di dalam koalisi, mengingat toh sudah berjalan juga begitu, aturannya juga sudah ada gitu, sehingga masih adakah motivasi lain yang terkait dengan reshuffle gitu? Ya, tadinya saya memprediksi reshuffle itu akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan ketua badan otorita. Tapi kan ternyata ketua badan otoritanya duluan tuh. Iya. Jadi ya saya sejak saat itu berpikir bahwa reshuffle ini kemungkinan besar kecil dilakukan gitu. Walaupun ada beberapa kursi wamen yang sebetulnya sudah ada peraturannya belum juga diisi gitu. Makanya ini memang akhirnya ujungnya kita tuh menilai ini konsolidasi politik terakhirnya Pak Jokowi lah, yang belum kebagian jatah setelah berdarah-darah, kalau bahasanya Kang Maman kan berdarah-darah itu akan diakomodir di 1,5 tahun terakhir ini. Tapi kalaupun tidak diakomodir juga sebenarnya tidak berpengaruh banyak ya ke Pak Jokowi. Dalam arti berpengaruh banyak. Ya, dukungannya sudah dapat juga gitu. Iya, tapi memang gini sih tim ya. Beberapa kursi menteri yang memang tidak mampu bekerja maksimal memang harusnya di reshuffle gitu. Menteri Perdagangan ini kan salah satu kursi panasnya pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Periode pertama itu banyak loh ganti-ganti Menteri Perdagangan. Sama seperti yang sekarang juga ini berkali-kali udah ganti. Jadi artinya memang handicapnya Pak Jokowi dalam membuat kabinet atau menyusun kabinet ini selalu mentok di Menteri Perdagangan. Ganti-gantinya terlalu sering gitu ya. Dan itu aja sih menurut saya beberapa menteri yang memang terlihat kontroversial, kalau mau diganti tapi diganti cepat gitu. Jadi nggak usah tarik ulur begini juga. Dan saya setuju Tim, waktunya sudah mepet, dan kalau kemudian mau diubah, menteri barunya juga pasti kan butuh waktu untuk membuat strategi dan policy yang baik ya. Jadi mungkin bisa dibaca
kalaupun motivasi terbesar Pak Jokowi adalah mendapatkan kinerja terbaik dari tiap-tiap menterinya sebenarnya gitu ya. Sehingga pada saat Ya. mengakhiri masa jabatannya, ya isu-isu yang melingkupi setiap kementerian itu tertangani dengan baik, capaian-capaian juga dengan baik. Mungkin itu mungkin Bang Henry Satu capaian lagi terbesar yang bisa Tim, diraih. sebetulnya. Saya memprediksi ada kabinet itu karena jabatan Menteri Dalam Negeri yang bukan dari PDI Perjuangan. Kan ini ada satu lagi yang dilihat adalah para pejabat yang akan yang akan menduduki jabatan kepala daerah Ya, ya. pasca 2022-2023 mereka selesai gitu, Ya. kepala daerah ini. Kan itu nanti kan yang akan diberikan wewenang itu kan Menteri Dalam Negeri. Tadi Ya. saya kepikiran, ini pasti Menteri Dalam Negeri akan digeser diganti kader PDI Perjuangan untuk memenuhi keinginan PDI Perjuangan misalnya untuk menang lagi 2024. Tapi nampaknya ada deal politik yang belum selesai, sehingga juga nggak kejadian juga itu reshuffle-nya. Kalaupun Saya itu melihat dua kepentingan itu aja. Yang pertama IKN, kemudian IKN, kemudian yang kedua sejarah. Pak Jokowi ingin meninggalkan legasi apa. Kemudian yang ketiga tentang para pejabat yang akan menguasai kepala daerah di Indonesia, setengah Indonesia loh Tim, itu Ya, besar sekali. ya. Dan wewenangnya bukan seperti PLT. Dia wewenangnya seperti pejabat-pejabat yang ditinggalkan itu, seperti bupati, wali kota, dan Oke. gubernur. Oke, terakhir saya ke Mas Maman, bagaimana adanya isu reshuffle kabinet, apalagi tadi kita sempat menyebut beberapa menteri PKB sempat ramailah diberitakan, bagaimana ini mempengaruhi kinerja dan maupun target dari menteri-menteri dari PKB, Mas Maman? Iya, PKB hari ini terus melakukan konsolidasi ke daerah-daerah untuk persiapan sekali lagi di 2024 itu. Sehingga kita mendukung Presiden untuk, ini istilah saya adalah, kubu istana silakan aja bekerja keras untuk memperbaiki menteri-menterinya. Dan sekali lagi jatah PKB dengan 4 kursi itu terserah nanti diganti siapa lalu dapat di posisi mana, yang penting kita tetap 4 kursi. Gitu. Dan kita tidak berharap ada tambah kurang dan sebagainya dari partai koalisi yang sudah dari awal. Nah yang kedua, yang terpenting adalah Presiden Jokowi harus betul-betul estafet kepemimpinannya itu nanti berjalan, semua ide-ide besar, gagasan besar, termasuk juga apa yang dilakukan oleh Jokowi ini bisa dilanjutkan. Saya setuju tadi Mas Henry itu. Tapi tidak usah dipanggil istana. Kemarin di IKN manggil para gubernur, itu salah satunya adalah melihat sampai sejauh mana respon dari calon-calon presiden ke depan. Seperti itu, dengan membawa tanah dan lain sebagainya. Nah, itu pun sesungguhnya menjadi cara komunikasi seorang Jokowi untuk apakah nanti apa yang hari ini sudah dicapai oleh Jokowi bisa diteruskan atau tidak. Kita tidak ingin ada hambalang mangkrak jilid 2. Ya. Kita tidak ingin ada perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan oleh presiden kita, Jokowi, itu tiba-tiba tidak dilanjutkan. Karena kan karakter pemimpin kita itu, Mas Timothy, ganti pimpinan, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti lagi yang kebijakan yang lainnya dihapus. Inginnya bikin monumen-monumen itu, monumen-monumen struktural. Padahal yang kita butuhkan ada narasi kebangsaan yang besar, positioning Indonesia yang kuat di mata dunia, dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya soal Mandalika dan sebagainya itu harus diteruskan. Karena kita ingin menjadi negara yang maju. Oke, dan itu yang mungkin legasi yang ingin diciptakan dan dipertahankan oleh Pak Jokowi. Menarik juga, ternyata bukan diundang ke istana, tapi diundang ke istana baru yang belum dibangun bahkan gitu ya. Mas Maman, terima kasih banyak Mas Maman Imanul Haq dan juga Mas Henry Satrio, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda berdua.